Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak sudah semangat untuk menerima pelajaran selanjutnya ya. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih. Pelajaran apa yang kemarin yang kita pelajari? Tajwid. Saya coba untuk mengulas kembali ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ada berapa banyaknya? Sebutkan. Ibhar, idgham bihunna, idgham bilahunna, ikhfa, iqlab. Bagus, ternyata masih ingat ya dengan materi yang kemarin. Namun sebelum pelajaran atau materi yang selanjutnya akan saya sampaikan, marilah kita buka pelajaran atau materi pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya, untuk bacaan suratul Fatihahnya tadi. Nah, selanjutnya Pak Guru pengen tanya dulu pada anak-anak ya mengenai sholat jamaah. Siapa yang biasa melaksanakan sholat berjamaah? Ya. Jika biasanya sholat berjamaah pada waktu sholat apa saja? Maghrib. Terus apa lagi? Maghrib saja. Juga sholat apa saja? Maghrib toh berjamaahnya. Kemudian Novi? Maghrib sama Isya. Maghrib sama Isya. Reza? Maghrib toh. Biasanya pelaksanaan sholat maghrib dilaksanakan di mana? Masjid. Nah, sholat berjamaah biasanya dilaksanakan oleh siapa paling tidak? Apa? Imam dan makmum. Ya, imam biasanya berapa jumlahnya? Satu. Sedangkan makmum lebih dari satu. Betul. Silakan dibuka bukunya ya. Nah, materi ke bab yang keempat ini kita belajar tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama memahami konsep tentang sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang kedua mempraktekkan tata cara sholat berjamaah. Nanti kita coba praktek ya sholat berjamaah. Kemudian membiasakan sholat berjamaah. Alhamdulillah sebelum materi diajarkan anak-anak sudah biasa melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian menerapkan sikap demokratis, toleransi, kebersamaan, kerjasama dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan. Selanjutnya silakan dibuka halaman 47 ya. 47 pada renungkanlah. Silakan dibaca ya. Salah satu silakan. Anak Yuda silakan dibaca. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabatan tangan, bersapa dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah, menjalin persatuan. Rasa
rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab suci yang satu dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih. Dari apa yang dibaca tadi, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Wafi, coba apa yang bisa dijelaskan dari apa yang dibaca tadi? Ayo. Coba. Masjid Ah, tempat beribadah umat Islam. betul. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Ya. Masjid atau musola. Kemudian yang lainnya, tidak? Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa diambil dari Rasa persatuan yang paling indah, apa? sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di masjid itu kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Dalam artian ada satu orang yang memimpin, yang kemudian disebut siapa? Imam. Nah, di situ imam memiliki fungsi memimpin para jamaah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat. Kemudian dilanjutkan dengan apa setelah salat? Wirid atau berzikir. Itu juga salah satu bentuk bermunajat kepada Allah. Kemudian yang terakhir ditutup dengan bacaan doa. Imam baca doa, kemudian makmum mengamini. Betul. Selanjutnya poin yang B, cara matilah. Di situ ada beberapa gambar. Berapa gambar? 4. Gambar yang pertama, silakan dijawab ya. Masing-masing anak bisa menjawab. Gambar yang paling apa itu? Kanan ya. Itu ada apa? Dika, coba dilihat. Gambar apa ini? Yang sini. Gambar apa? Ayo. Gambar apa? Sholat. Sholat itu apa maksudnya? Sholat di situ bagaimana? Sholat. Coba mungkin ada yang bisa menyempurnakan, Yuda? Orang yang sedang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Terus di situ terdiri dari siapa? Imam dan dan makmum. makmum. Berapa jumlah imamnya? 1, Dan makmumnya? 3. Betul. Selanjutnya gambar yang paling sebelahnya. Itu ada apa itu? Berdoa. Biasanya kapan dilaksanakan pelaksanaan doanya? Setelah sholat, tepatnya setelah pembacaan wirid di kalangan nahdien itu ya. Selanjutnya coba Nawafi, untuk gambar yang bawahnya, yang sebelah kiri. Sebelah kiri mana? Sebelah kiri ini ya. Ayo, apa itu? Ada gambar apa? Bersalaman. Apa kok ada bersalaman itu di masjid? Ayo, ada yang bisa menyempurnakan nggak? Apa? Coba jelaskan. Maksudnya apa bersalaman? Salaman setelah sholat. Apa? Salaman setelah sholat. Bagus. Pelaksanaan atau melakukan kegiatan salam-salaman setelah pelaksanaan sholat. Dan itu tradisi yang biasa dilakukan di Indonesia, bahkan di masjid ya. Salam kiri dan kanan. Kemudian gambar yang sebelahnya, yang bawah sebelahnya, sebelah kanan. Ayo Reza, itu gambar apa itu? Ayo segera suaranya. Ayo, gambar apa itu? Ayo, gambar apa itu? Coba bisa dibantu Reza. Takbir, ya takbir. Terus kemudian selain takbir apa lagi? Sholat berjamaah. Ya betul, takbir. Kenapa kok takbir? Takbir merupakan awal dari permulaan sholat, dan itu menjadi rukun. Jika tidak dilaksanakan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Allahu Akbar, itu merupakan rukun ya. Kemudian itu posisinya coba dilihat ya. Berdiri bagi yang mampu.
berjamaah, harus berdiri. Sholat itu harus dilaksanakan secara berdiri. Kemudian itu bagaimana posisinya? Apa itu yang laki-laki dan perempuan? Menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Selain itu apa? Ayo coba bisa diambil pelajaran dari gambar tersebut. Sholat dengan khusyuk. Nggak ada yang berlari-lari itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi laki-laki itu di depan. Ya, jika ada dua makmum laki-laki dan perempuan maka posisi makmum yang laki-laki itu di depan, kemudian perempuan berada di barisan belakangnya. Oke. Kita lanjutkan ke poin yang C. Bagus sekali ya. Selanjutnya, ayo sholat berjamaah. Saya akan membacakannya. Tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu yang dibutuhkan apa? Imam dan makmum. Imam tok. Kira-kira sholat jamaah enggak? Enggak. Berarti sholat sendiri. Paham? Imam dan makmum. Kemudian sholat 5 waktu yang kita lakukan secara sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri atau munfarid. Jadi istilah daripada sholat sendiri-sendiri adalah munfarid, dan itu dianjurkan pada sholat yang wajib. Sholat yang wajib itu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Jadi hukum daripada sholat berjamaah itu sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kan ada yang mengatakan sampai fardu kifayah, hukumnya itu wajib. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid. Sholat munfarid tadi sholat apa? Sendiri-sendiri, betul. Adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah SAW. Ali bin Umar qala Rasulullah sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil faddi bas bisab'in wa ishrina darajatan. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi pernah bersabda, jika sholat jamaah itu pahalanya itu 27 derajat ya dibandingkan sholat yang sendiri. Kira-kira besaran mana pahalanya, sholat berjamaah atau sendiri? Jamaah. Betul. Kemudian keistimewaan yang lain, bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Betul. Perhatikan keterangan hadis Rasul berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min sholatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nari. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam, ya selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Ya. Nah, siapa yang melaksanakan sholat berjamaah secara istiqomah 5 waktu selama berapa malam? 40 malam. Maka balasannya apa? Dibebaskan dari api neraka. Enak ya, bebas dari api neraka. Nanti otomatis masuk mana? Surga. Betul sekali. Lanjutkan. Nah, aktivitas
aktivitas siswa. Silakan dibalik. Ada nggak aktivitas siswa? Ya. Nah, tadi kita membaca hadis Nabi, ya kan? Saya coba tanya, jelaskan pesan dari dua hadis tersebut. Apa pesan Nabi? Masih ingat nggak? Pesan Nabi tentang hadis yang tadi yang dibaca. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Coba Yuda. Langsung aja. Kalau usah dibaca hadisnya, pesannya gimana? Kasih. Ayo. Barang siapa yang sholat Mm-mm. berjamaah Hah? secara berjamaah barang siapa yang sholat berjamaah Hah? secara jamaah Terus dalam dalam 40 malam terus dan tidak tertinggal Hah? rakaat pertama Betul. akan dibebaskan dari api neraka. Betul sekali. Itu yang hadis yang pertama, hadis yang kedua. Hadiran sholat jamaah tadi. Ayo. Apa? Sudah dibebaskan dari api neraka. Apa? Hadis yang kedua tadi. Ayo, siapa yang bisa? Apa? Apa? Selain dibebaskan dari api neraka apa? Coba apa? Apa? Segera suaranya Dilipatkan 20 derajat. 20 27 derajat. mendapatkan pahala 27 derajat. Silakan dibalikan lagi ya. Bukan manfaat sholat berjamaah yang pernah kamu alami. Apa manfaat sholat jamaah? Ayo, manfaat sholat jamaah apa? Yang kamu alami selama ini sama sholat jamaah, terus manfaatnya apa? Hah? Bukan, manfaatnya secara umum itu kan dari hadis Nabi. Yang biasa sholat jamaah apa manfaatnya? Ayo, di luar dari hadis ini, ayo coba. Apa manfaatnya sholat jamaah? Apa? Tahu nggak? Apa? Sholat tepat waktu. Betul sekali. Ya, manfaat daripada sholat jamaah adalah kita dibiasakan untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Kalau nggak jamaah pasti nanti tertunda-tunda, ya kan ya? Oh, itu sudah ada, langsung kita ke masjid. Nanti kita sudah bebas. Nanti main-main terserah kita ya. Karena sudah tanggungan atau kewajiban kita sudah kita laksanakan. Betul sekali. Nah, membiasakan sholat untuk tepat waktu. Yang kedua manfaatnya itu kita membiasakan diri untuk berdisiplin. Ya, sholat kan ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sehingga sholat itu apa? Waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sholat subuh sekarang jam berapa? Jam 4. Kita bangun jam 4 pagi. Ya, sholat kemudian olahraga. Nah, itu kita biasa untuk berdisiplin. Setelah sholat subuh kita langsung olahraga. Nah, sholat subuh selain itu, selain menjadikan kita membiasakan sikap disiplin, juga melatih kita untuk apa? Membiasakan untuk bangun pagi-pagi, kemudian bisa dilaksanakan aktivitas yang lainnya. Coba kalau kita nggak biasa sholat jamaah, yang terjadi apa? Sholatnya tertunda-tunda. Sholatnya tertunda-tunda, bahkan tidak melaksanakan sholat. Naudzubillah. Ya, khususnya bagi kita semuanya loh, yang sudah dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban. Ya. Selanjutnya adalah, apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai sholat berjamaah? Bacalah pembahasan berikut ini. Silakan dibaca, Riza. Ayo, syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. A. Ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam.
C. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. D. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Terus Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Cukup. Syarat sah sholat berjamaah yang pertama ada beberapa komponen ya. Itu ada 4 syarat ya. Yang pertama harus ada imam. Yang kedua harus ada makmum. Makmum berniat mengikuti imam. Jadi apapun yang dilakukan imam harus diikuti oleh yang namanya makmum. Yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis. Satu majelis itu apa? Satu apa yuk? Satu tempat. Gak boleh tempat yang lainnya. Wafi sholat di sini jadi imam. Kemudian Yuda sholat di rumah, saya ikut wafi atau lewat HP. Saya melaksanakan sholat lewat HP. Imamnya wafi. Apa video callan? Boleh atau enggak? Enggak boleh, harus satu tempat ya. Boleh sholat jamaah dilaksanakan di rumah atau di masjid. Selanjutnya D. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Artinya makmum harus melaksanakan apa yang dilakukan oleh imam. Ketika imam itu ruku, makmum harus ruku. Syaratnya makmum tidak boleh mendahului imam. Selanjutnya imam juga memiliki syarat. Silakan dibaca Wafi. Syarat yang dimaksud adalah ini tadi. Syarat tersendiri. Syarat termasuk adalah A. Mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Fasih. B. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. C. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. D. Berakal sehat. E. Balik. V. Tersendiri. F. Berdiri pada posisi paling depan. G. Seorang laki-laki atau perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan H. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi syarat-syarat imam yang pertama mengetahui syarat dan rukunnya sholat. Harus tahu rukunnya sholat itu apa ya, mulai dari takbiratul ihram sampai pada salam. Harus tahu semuanya ya. Kalau nggak tahu, yang terjadi adalah sholatnya tidak sah. 2. Fasih dalam membaca Al-Quran. Ini penting ya. Seorang imam itu harus fasih atau membacanya harus mahir sesuai dengan tajwid. Ya. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi di situ yang paling pintar dalam urusan agama siapa? Disitulah yang pantas menjadi imam sholat. D. Berakal sehat atau tidak gila. Orang gila boleh nggak sholat? Nggak boleh. Sudah tidak masuk dalam syarat sholat ya. Kemudian E. Balik itu apa? Sudah dewasa. F. Berdiri pada posisi yang paling depan. Jadi imam dan makmum itu tidak boleh sejajar. Ya, posisinya harus lebih depan daripada imam. Seperti saya di sini sama-sama semuanya. Posisi saya adalah makmum dan saya adalah imam. Selanjutnya seorang laki-laki. Imam itu harus seorang laki-laki. Ya, jika memang makmumnya ada perempuan, nggak boleh ada seorang imam itu perempuan, makmumnya laki. Contohnya ya Bu Yuni mengimami Yuda, Wafi, Reza sama Dika. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus yang jadi imam adalah laki-laki. Yuda atau boleh Dika. Tapi kalau memang yang makmum adalah perempuan semuanya, maka diperbolehkan imamnya adalah perempuan. Paham ya? Oke. H. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Imam kita itu ya orang itu. Nggak boleh saya sholat posisinya di sini. Allahu Akbar, sampai barisannya ke saya.
tapi makmumnya kepada orang yang lain di sana. Boleh atau enggak? Tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya silakan dibaca. Selanjutnya Yuda. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah seperti berikut. A. Makmum berniat mengikuti imam. B. Mengetahui gerakan sholat imam. C. Berada dalam satu tempat dengan imam. D. Posisinya di belakang imam. Dan E. Hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Jadi itu syarat-syaratnya makmum. Tadi syarat-syaratnya imam sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah syarat-syaratnya makmum. Apa saja? Ada 5 ya. Makmum berniat mengikuti imam. Jadi makanya dalam sholat itu gimana? Apa enggak sholatnya? Niat sholat. Sholat maghrib baca bareng-bareng. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Seperti itu. Dia ada makmuman lillahi ta'ala. Makmuman itu ikut kepada imam ya. B. Mengetahui gerakan sholat imam. Jadi seorang makmum itu harus tahu gerakannya imam. Saya umumnya sholat di sini ya, sama di belakangnya tahu gerakannya imam. Tapi ketika saya sholat di sini sama mau jadi makmum, sedangkan posisi kalian itu berada di tempat sebelah yang nggak kelihatan saya, boleh atau enggak? Tidak boleh. Kenapa alasannya? Karena harus satu tempat dan makmum harus mengetahui gerakannya imam. Kalau nggak tahu gerakannya ya tidak diperbolehkan. Selanjutnya berada dalam satu tempat. B. Posisi di belakang imam. Posisi di belakangnya ya, belakang. E. Hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Imam sholat asar, makmum juga sholat Asar. boleh berbeda. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ya. Makmum masbuk. Ayo, halaman selanjutnya. Balik. Sudah? Silakan dibaca. Sudah. Makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut. Penjelasan ini sangat penting. Siapa tahu kalian mengalaminya. Yang pertama, ilustrasi yang pertama. Jadi ada dua makmum, yang namanya makmum masbuk sama makmum muwafiq. Kalau makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ya. Kalau makmum muwafiq yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Nanti kita coba praktek ya. Nah, di ilustrasi ini ya. Ilustrasi yang pertama, silakan dibaca. Ayo, 3. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi yang pertama yaitu makmum datang untuk berjamaah sholat asar. Imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Namun belum selesai membaca. Jadi nanti kita coba praktekkan ya. Saya Allahu Akbar terus ghairil maghdubi alaihim baca surat tabbat yada abi lahabin wa tab. Wafi datang takbir. Wafi mengikuti saya.
maka Wafi itu masih tetap mengikuti saya sampai akhir tanpa menambah rakaat. Paham ya? Selanjutnya silakan dibaca Wafi ilustrasi yang kedua. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dalam membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ya, ilustrasi yang kedua ini hampir sama dengan Ilustrasi yang pertama. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Jadi Allahu Akbar. Ya, imam rukuk. Ya. Imam rukuk. Kemudian makmum yang datang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung rukuk. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan suratul Fatihah. Paham ya? Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam tanpa menambah rakaat. Paham ya? Tadi yang pertama tadi kan imam masih berdiri. Terus yang ini imam sudah rukuk, baru makmum datang terus membaca Bismillahirrahmanirrahim terus langsung rukuk. Gak usah menyelesaikan ya. Itu masih punya kesempatan atau masih mengikuti imam tanpa menambah rakaat lagi. Kemudian ilustrasi yang kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Tahu iktidal? Sami Allahu liman hamidah. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal. Jadi iktidal langsung sampai ikut iktidal ya. Jangan berdiri menengahi ya. Mengikuti gerakan imam walaupun memang terlambat. Pada saat imam mengikuti sholat dengan salam, makmum berdiri lalu menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Paham ya? Bisa kita praktekkan? Oke. Untuk yang pertama, silakan praktekkan. Selanjutnya adalah praktek ilustrasi tentang makmum masbuk yang tidak usah menambah rakaat. Ya. Silakan praktekkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, ini berarti makmum yang demikian ini tidak usah menambah rakaat setelah imam salam ya. Sudah cukup. Dan ilustrasi yang kedua, nah sudah cukup ya. Jadi nah Yuda ini tidak usah menambah rakaat lagi ya. Lanjutnya contoh yang kedua, ketika imam dalam keadaan rukuk, nah, langsung membaca surat. Ayo bismillah. Takbir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
makmum yang seperti ini ketika imam masih dalam keadaan rukuk, kemudian makmum datang, dia juga ikut rukuk, ya, maka dia tidak usah menambah rakaat, ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, itu yang terakhir. Ayo ilustrasi yang terakhir. Ini makmumnya menangi ketika imam dalam keadaan i'tidal. Ayo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca surat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang tadi terlambat, yang menangi imam hanya i'tidal, menambah 1 rakaat. Sudah cukup. Terima kasih. Jadi selagi dia masih menangi imam dalam pelaksanaan sholat, ya, pelaksanaan sholat belum sampai i'tidal, maka makmum tersebut masbuk, namun tidak sampai menambah rakaat setelah imam salam. Itu silakan kembali. 3. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi pembelajaran kita mulai dari tentang pengertian sholat jamaah. Kemudian apa tadi? Fadilah atau keutamaan dari sholat berjamaah. Kemudian syarat-syarat sholat
jamaah, baik syaratnya imam ataupun makmum. Kemudian praktek sholat berjamaah, baik makmum yang masbuk ataupun masih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah minggu depan kita lanjut dengan materi lanjutannya, yaitu tentang halangan sholat berjamaah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.